Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja, yaitu kasus bolehkah kita mem-PHK pekerja karena alasan kurang cantik. Teman-teman, ini ada contoh kasus. Saya pernah menemukan kasus seorang perempuan diberhentikan oleh bos perusahaan karena wajahnya kurang cantik atau ideal. Padahal perempuan ini sudah bekerja beberapa bulan di perusahaan tersebut. Bagaimana pandangan atas perbuatan tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja tersebut? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menganut prinsip non-diskriminasi yang terlihat dari pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pasal 5 berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lalu pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Senada dengan hal tersebut, penjelasan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan juga aliran politik. Atas perbuatan diskriminasi tersebut, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Nah, teman-teman, hukumnya di PHK karena kurang cantik sekarang kita coba lihat. Mengenai pemberhentian pekerja perempuan karena kurang cantik, pada dasarnya pasal 81 angka 40 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah pasal 153 ayat 1 huruf I Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur larangan pengusaha melakukan PHK dengan alasan berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. PHK yang dilakukan dengan atau karena alasan-alasan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Jadi, menjawab pertanyaan tersebut, perbuatan bos perusahaan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat sekarang teman-teman untuk upaya hukumnya apa. Nah, dalam kasus ini, perselisihan yang timbul akibat pekerja yang tidak terima atas PHK yang dilakukan, baik karena PHK tersebut memang dilakukan dengan alasan kurang cantik atau masih sebatas asumsi, termasuk ke dalam perselisihan PHK. Ya, ini perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal terjadi PHK, pengusaha semestinya memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja. Bila pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian PHK wajib diberlakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Dalam hal terjadi PHK, pengusaha semestinya memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja. Bila pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian PHK wajib diberlakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang harus diselesaikan maksimal 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika salah satu pihak menolak berunding dan telah dilakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan ini dianggap gagal dan salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya dengan melampirkan bukti dan upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah itu,
dilakukan penyelesaian melalui konsiliasi. Bila konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.